Seiring dengan masuknya di bulan yang baru, kita akan membahas satu tema yang baru, satu judul yang baru. Ya, kita akan membahas kitab Yakobus selama 3 bulan ke depan, Bapak Ibu Saudara. Kitab Yakobus ini sangat menarik karena ada satu ayat yang tidak asing, yang seringkali disebutkan gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, gitu ya. Dan ini seringkali jadi pergunjingan, kita harus berbuat, mengutamakan perbuatan atau iman. Nah, disinilah di momen-momen ini kita akan melihat keterkaitan antara iman dan perbuatan ternyata sangat erat. Ya, dan banyak sekali paradoks dalam kitab ini, nanti kita akan lihat ke depan. Dan judul firman Tuhan yang pertama saya berikan judul ujian atau pencobaan. Ya, bicara tentang ujian atau pencobaan ini tentunya bukan hanya kita dengar tapi juga kita alami. Bahkan mungkin ada yang sudah lelah dengan permasalahan hidup karena merasa kok ujian pencobaan gak berhenti-berhenti. Bahkan ada yang mempertanyakan kalau Tuhan baik kenapa ada masalah. Kalau Tuhan itu kasih kenapa kok tidak hentikan saja masalah yang sudah begitu menahun di dalam kehidupan kita. Kita akan menemukannya dalam kemerdekaan Injil. Puji Tuhan, saudara, kitab Yakobus ini ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus, makanya namanya Yakobus ya. Yakobus 1 ayat yang pertama, oke, sebelum kita mulai saya di dalam firman Tuhan ini akan menggunakan Alkitab dalam terjemahan sederhana Indonesia untuk mempermudah kita melihat bagian-bagian firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata, kepada saudara-saudari seiman saya, kata Yakobus, yaitu ke-12 suku umat Allah yang tersebar di berbagai penjuru dunia karena pengungsian. Salam sejahtera dari saya Yakobus, hamba Allah dan Kristus Yesus penguasa kita. Saudara, Yakobus ini adalah seorang gembala pertama di dalam kekristenan. Yakobus ini adalah gembala jemaat di Yerusalem di mana saat itu Roh Kudus dicurahkan dan 3.000 orang bertobat. Ingat kisah itu? 3.000 orang bertobat itu 3.000 orang itu bertobat dan terus jumlahnya Tuhan tambahkan berlipat-lipat kali ganda dan Yakobuslah yang menggembalakannya di sana. Dan Yakobus tulis surat ini kalau diperhatikan di situ yaitu kepada 12 suku umat Allah yang tersebar di penjuru dunia. Jadi ternyata dari Yerusalem itu tersebar orang-orang percaya, tersebar para rasul, tersebar para penginjil, tersebar para pengkhotbah yang menceritakan keagungan Injil, keagungan pengorbanan Yesus. Dan kepada mereka yang ada di seluruh penjuru dunia, Yakobus menyampaikan pesan yang akan kita bahas 3 bulan ke depan. Dan di sini menarik saudara, di ayat itu dikatakan salam sejahtera dari Yakobus, hamba Allah. Bukan cuma hamba Allah, dan Kristus Yesus penguasa kita. Kenapa saya katakan ini satu bagian yang menarik? Yakobus katakan dia adalah hamba Allah dan hamba Kristus Yesus. Saudara, hamba di sini bicara tentang satu kata dalam bahasa Yunani itu doulos, yang artinya penundukan diri secara penuh, secara total kepada pribadi Allah dan Kristus Yesus penguasa kita. Kristus Yesus di situ disebut juga penguasa. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Yakobus itu menganggap Yesus sebagai pribadi yang paling berotoritas, paling berkuasa di dunia ini. Tahukah Bapak Ibu siapa Yakobus ini? Yakobus ini bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Karena 12 murid Yesus yang namanya Yakobus, saudara Yohanes itu sudah meninggal dunia di awal-awal kitab Kisah Para Rasul, kepalanya dipenggal. Yakobus yang tulis ini adalah adik dari Tuhan Yesus. Yesus lahir dari kandungan Maria tanpa persetubuhan dengan Yusuf. Dan Yakobus ini lahir dari persetubuhan antara Yusuf dan Maria, lahirlah Yakobus. Ini adiknya Yesus. Satu hal yang sangat sulit mengakui bahwa kakak saya itu adalah pribadi yang berotoritas. Karena Yakobus tahu dia dari kecil, tahu Yesus dari kecil. Bahkan mungkin Yakobus pernah kedorong sama Yesus gitu, terus tikusruk gitu ya.
ada bekas lukanya gitu. Hah, orang yang bikin kaki saya luka ini adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mustahil. Dan kita tahu bagaimana Yesus hidup ketika dia umur 12 tahun, dia ngobrol dengan para pemuka agama dan dia lakukan mujizat. Apa yang terjadi saudara? Di slide saya tuliskan, Markus 3 ayat 21 firman Tuhan berkata gini. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentang dia. Dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Jadi saudara-saudara Yesus menganggap Yesus bukan orang yang waras. Tapi orang yang pemikirannya tidak waras, orang yang kelakuannya nggak benar, orang yang aneh sepertinya dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Bahkan Yakobus pun memandang bahwa ini kakakku ini memang ngaco. Makin tua hidupnya makin ngaco. Ayat 31 firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga ketika Yesus lagi ngajar, ibu dan saudara-saudara Yesus tiba di rumah itu dan menunggu di luar. Mereka minta tolong kepada orang untuk memanggilkan dia. Itu tuh panggil orang itu panggil sini. Itu orang udah gak waras, ngomongnya udah ngaco. Yakobus ketika Yesus melayani, dia punya pola pikir bahwa Yesus ini adalah orang gila. Yesus ini adalah orang yang tidak waras. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, setelah Yesus bangkit, setelah pencurahan Roh Kudus, paradigma Yakobus berubah 180 derajat. Yakobus percaya bahwa Yesus adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Paradigma sebelumnya yang merendahkan Yesus itu dihancurkan. Seringkali kita memandang orang yang kita kenal dari kecil, kita katakan gini, dia udah tahulah siapa dia, kelakuannya, bobroknya dia udah tahulah. Dan sulit bagi kita untuk melihat perubahan kehidupannya, menerima perubahan hidupnya. Begitu juga dengan Yakobus. Tapi bersyukur, kematian, kebangkitan, kenaikan dan pencurahan Roh Kudus itu merubah paradigma Yakobus dan Yakobus menjadi seorang hamba Tuhan, hamba Kristus Yesus di Yerusalem. Nah, saudara, di dalam kitab ini Yakobus mencatatkan tentang hal-hal praktis, tentang perubahan, katakan perubahan. Perubahan worldview, perubahan perilaku sebagai tanda dari iman yang bertumbuh. Jadi iman dengan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Justru semakin iman bertumbuh maka perubahan semakin terjadi. Iman bertumbuh itu bukan berbicara tentang berapa sering kita ke gereja, berapa banyak kegiatan rohani yang kita lakukan, berapa jam doa dan berapa pasal yang kita baca setiap hari. Itu bukan indikasi iman bertumbuh. Tapi indikasi iman yang bertumbuh adalah perubahan sudut pandang yang mengakibatkan perubahan perilaku. Nah, kita akan lihat di sini. Mungkin di bagian yang pertama ini kita akan melihat di judul yang pertama ini adalah perubahan sudut pandang yang akhirnya membuat kita punya perilaku yang lain dari sebelumnya. Kita akan masuk lebih jauh Yakobus 1 ayat yang kedua, kita baca sama-sama ayat ini saudara yang tulisan kuning. 1, 2, 3. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Saudara, di sini ada satu kata yang menarik. Ada beberapa kata yang menarik. Di sini dikatakan setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji. Setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji. Saudara, saya mau katakan bahwa maksud Yakobus menyatakan ini bicara gini loh. Bahwa pengujian terhadap iman Anda dan iman saya itu pasti terjadi. Jadi yang namanya masalah, yang namanya pergumulan itu tidak perlu kita hindari. Karena apa? Karena itu pasti datang tepat pada waktunya. Untuk apa? Untuk menguji imanmu dan imanku. Bahkan Yakobus katakan gini, anggaplah semua pengujian itu, anggaplah semua masalah itu, anggaplah semua kesusahan itu sebagai berkat. Dan bersukacitalah karenanya. Wow.
ini ternyata bukan cuman Yesus yang dianggap gila. Mungkin sepintas kita bisa lihat Yakobus juga gila. Kenapa? Masalah, kesusahan kok anggap itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Tadi di slide saya tuliskan, masalah sebagai pengujian iman bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Tetapi sebuah kepastian itu akan terjadi. Ini penting bagi kita supaya di dalam perjalanan rohani kita nggak kecewa ketika ada masalah bertubi-tubi dan tidak selesai, tidak kunjung usai. Kita nggak marah, kita nggak bete sama Tuhan, tapi kita punya sebuah pemikiran worldview yang berbeda. Kenapa Yakobus katakan bahwa itu merupakan suatu berkat? Yakobus 3 ayat 1, Yakobus 1 ayat 3 sampai 4, 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat untuk bertahan dalam keyakinan kita. Jadi bertahanlah terus sampai akhir supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani. Wow! Yakobus memperjelas kenapa masalah itu kita pandang sebagai berkat, kenapa masalah itu kita harus hadapi dengan penuh sukacita, karena ternyata di balik permasalahan itu ada sebuah maksud supaya kita semakin kuat. Untuk kita bertahan dalam keyakinan kita. Supaya kita semakin diperlengkapi, katakan diperlengkapi. Dan tidak kekurangan apapun secara rohani. Wow! Jadi mungkin lewat permasalahan yang Anda dan saya hadapi, kita kehilangan apa yang berharga saat ini. Tapi sesungguhnya permasalahan itu menambahkan sesuatu yang rohani di dalam kehidupan kita. Baru di sini aja kita bisa mengerti kenapa Yakobus bilang bersyukur ya. Jadi hari ini saudara, saya mau katakan, jika Anda punya masalah yang begitu berat, saya mau katakan semua orang percaya di dunia ini mengalami masalah juga. Pada porsinya masing-masing. Dan ketahuilah, jika masalah itu terjadi bagi kehidupan kita, itu semua karena Tuhan mau menambahkan sesuatu yang rohani. Dan Tuhan mau mengikis yang tidak baik di hadapannya menurut pandangan kita. Saudara, kita sering mendengar tentang pengorbanan Kristus. Saya katakan di sini, pengorbanan Kristus itu menceritakan bahwa Dia terima kita apa adanya. Amin. Permasalahan hidup itu menceritakan Dia mau kita menjadi indah dalam pandangannya. Pengorbanan Yesus itu berbicara tentang Dia menerima kita apa adanya di dalam kebobrokan, di dalam kehancuran, di dalam ketidakberdayaan kita untuk hidup benar di hadapannya. Dia terima kita lewat pengorbanannya. Tetapi permasalahan hidup ini berbicara tentang ketika Dia sudah terima kita, Dia tidak mau kita biasa-biasa. Dia mau membentuk kita menjadi pribadi yang semakin indah dalam pandangannya. Kemarin di Komsel kita sempat singgung ini ya. Saudara, jika saudara mau beli mobil second, apa yang Anda cari? Anda cari gini, harga termurah dan yang PR-nya dikit. Nah, yang PR-nya dikit. Mau beli rumah second, rumah bekas, Bapak Ibu cari yang harganya murah dan yang perbaikannya dikit. Betul ya? Dilihat, wah airnya gimana, bocor enggak gitu ya. Kalau ada PR itu pertimbangan lagi. Tapi tahukah saudara, Yesus membeli kita itu bukan dengan harga termurah. Yesus membeli kita dengan harga termahal. Dan tahu Bapak Ibu PR Yesus banyak enggak buat kita? Banyak banget. Ibarat Bapak Ibu beli rumah second lalu Bapak Ibu renovasi. Nah, kita dibeli oleh Yesus dalam kebobrokan kita, PR-nya banyak banget.
PR-nya dalam artian di sini adalah PR-nya berbicara tentang gini, banyak banget hal yang harus dia buang dalam dari hidup kita dan banyak banget hal yang harus dia taruh di dalam hidup kita. Jadi bicara tentang masalah itu bukan bicara tentang Tuhan gak sayang. Justru karena Anda dan saya sudah menjadi miliknya, dia izinkan masalah terjadi untuk mengikis hal yang tidak baik dan menaruh hal yang baik. Saya ingat ketika Geva 9 atau 10 bulan, ya Geva dan Fang kena COVID. Saya ingat satu malam Fang bangunin saya karena Geva panasnya 39. Waduh, saya panik Bapak Ibu. Saya panik, saya mau bawa dia ke rumah sakit, tapi cobalah dikompres dulu dan sebagainya gitu ya. Ketika saya lewati masa-masa itu, Tuhan ingatkan di dalam diri saya, Yusak, kok kamu khawatir sedemikian rupa sih? Sadarilah kamu tuh terbatas. Tapi ada aku yang tidak terbatas yang memegang kehidupan Geva. Jadi tenanglah, gak usah panik sedemikian rupa. Dan puji Tuhan itu terlewati. Saudara, lewat kisah ini saya belajar. Lewat kejadian itu saya belajar. Tuhan izinkan Geva terpapar COVID untuk apa? Untuk mengeluarkan dalam hati saya kekhawatiran. Untuk mengeluarkan dari hati saya bahwa saya adalah orang tua yang sempurna. Untuk mengeluarkan dalam hati saya pemahaman bahwa Geva aman kalau dekat saya. Ketika kejadian itu saya langsung minta ampun sama Tuhan. Oh iya Tuhan, ampuni saya karena saya khawatir berlebihan. Dan sesungguhnya engkau lebih bekerja, engkau lebih melekat sama Geva dan engkau lebih bisa jaga Geva dengan sempurna. Jadi hari ini saudara, apapun masalahmu, yuk kita pakai worldview yang baru. Kita ada di dalam Kristus. Itu kuncinya. Kita ada di dalam Kristus, dia terima kita apa adanya dan dia mau bekerja mengikis yang tidak baik dan menambahkan yang baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu ingat perjalanan Israel dari Mesir menuju Kanaan. Perjalanan di padang gurun itu bukanlah penghukuman Tuhan bagi Israel. Tetapi pembentukan kerohanian yang Allah kerjakan bagi Israel. Bapak Ibu, Tuhan tahu enggak Israel akan bertemu dengan Laut Teberau? Tuhan tahu. Israel akan bertemu dengan Laut Teberau, akan mentok di Laut Teberau. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Tuhan tuntun dia untuk mentok. Tapi dengan sebuah tujuan, bukan Tuhan mau hukum mereka, bukan. Dengan sebuah tujuan, hey, aku berkuasa. Aku yang menebusmu, aku yang memimpin engkau, aku yang akan melangkah menyertai engkau ke tanah Kanaan. Itu adalah pribadi yang berkuasa. Lihat siapa yang bisa belah laut. Gak ada yang bisa, tapi aku bisa belah laut. Bangsa Israel kelaparan, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu, tapi kelaparan itu tetap ada dalam kendali Tuhan. Amin. Tuhan mau ingatkan Israel, akulah yang memelihara engkau. Turunin roti. Bangsa Israel nemu kekeringan, kehausan, airnya begitu pahit. Tuhan tahu gak? Tuhan tahu dan Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk membentuk kerohanian Israel. Saudara ingatlah, ada pengudusan setelah penebusan. Ada pengudusan setelah penebusan. Ada pengudusan setelah penebusan. Kita sudah ditebus oleh Kristus dan ada sebuah perjalanan yang harus kita lewati bersama dengan dia, yaitu perjalanan pengudusan di mana apa yang tidak berkenan dikikis dan apa yang indah ditanamkan di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan hal yang sangat indah. Bukan Tuhan benci, tapi karena Tuhan sayang. Bahkan Yakobus katakan lebih lanjut di dalam ayat yang ke-12. Kita loncat dulu ke ayat 12 ya. Bersukacitalah saat kamu bergumul. Gak mudah. Tapi worldview yang diubah bisa melihat ini. Bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu. Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian di dunia ini,
Kamu akan diberi mahkota kemenangan sesuai dengan janji Tuhan kepada kita semua yang mengasihi Dia. Lagi-lagi di dalam satu pasal Yakobus nyatakan 2 kali, bersukacitalah menghadapi pengujian. Bersukacitalah kalau kamu ada masalah, kalau kamu ada pergumulan. Menunjukkan bahwa itu merupakan hal yang sangat penting. Ya. Kita lanjut di ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Saat kamu merasa tergoda untuk berbuat dosa, jangan pernah berpikir bahwa Allah yang memberi godaan itu kepada kamu. Karena Allah tidak mungkin tergoda untuk berbuat kejahatan dan tidak pernah memberi godaan kepada siapapun. Sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda karena kamu membiarkan dirimu terseret sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Keinginan jahat yang kamu pelihara di dalam hatimu akan berkembang dan terus membesar hingga kamu tidak mampu menahannya lagi. Lalu kamu melakukannya dan dengan demikian melahirkan dosa. Seiring waktu dosa itu pun pada akhirnya menghasilkan kebinasaan. Salah satu penyebab permasalahan, pergumulan yang ada yang kita hadapi itu bukan karena Tuhan yang lakukan, bukan Tuhan yang berikan, tapi itu semua terjadi karena apa? Karena hawa nafsu kita. Masalah seringkali muncul sebagai konsekuensi dari dosa kita, di mana dosa itu merupakan buah dari keinginan atau hawa nafsu yang tidak terkendali. Mari kita renungkan sama-sama. Masalah apa yang hari ini kita hadapi? Seringkali kita begitu cepat komplain sama Tuhan. Kok nggak masalah, kok nggak beres-beres. Ya. Kok pergumulan nggak selesai-selesai. Tapi kita renungkan sejenak. Hari ini kita menghadapi satu masalah, kita tarik ke belakang. Kita lihat kondisi kita ketika kita ambil keputusan itu. Mungkin keputusan yang kita ambil saat itu mendatangkan masalah hari ini. Dan saat itu keputusan kita itu dikuasai oleh hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi lagi-lagi kita menemukan alasan untuk kita tidak marah sama Tuhan ketika kita di tengah pergumulan. Ada 3 paling tidak sumber masalah. Yang pertama karena memang dunia ini berdosa dan dunia ini dikutuk, di bawah kutuk. Permasalahan juga bisa muncul karena pekerjaan iblis. Yohanes 10 juga menyatakan bahwa penjahat itu datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Bisa itu merupakan pekerjaan iblis. Dan masalah juga bisa merupakan konsekuensi dari dosa atau hawa nafsu kita yang tidak terkendali. Saudara pernah berpikir enggak ketika seseorang kayaknya, saya 2-3 hari ini lihat ada 3 video yang sangat mengerikan. Satu di PIK kalau nggak salah atau di Gading Serpong. Ya, kayaknya 2 di daerah Tangerang deh. Orang lagi naik motor tiba-tiba dihajar dari belakang sama Avanza. Dar! Ternyata yang mengemudikannya usianya 80 tahun. Meninggal yang ditabrak. Ada satu bapak penjual susu KPBS, dia lagi duduk di bawah pohon rindang. Dia lagi duduk. Dihajar lagi sama mobil. Dar! Meninggal. Satu lagi yang dikejar-kejar sampai masuk tol itu. Ada. Itu juga korbannya meninggal. Yang paling menarik perhatian saya adalah yang 2 pertama. Penjual susu KPBS dan satu lagi kayaknya kurir online. Dia lagi anter, dihajar dari belakang. Saya berpikir, salah apa sih dia? Dia udah hati-hati tapi kok orang sembrono ya.
Saudara, kita perlu terima suka nggak suka. Dunia ini di bawah kutuk. Kejahatan, bencana, kecelakaan itu sangat dekat dengan kita. Kita udah hati-hati tapi kelalaian orang itu bisa mengakibatkan masalah bagi kita. Tapi saya mau katakan, di dalam Yesus, apapun sumber masalah, sekalipun 3 ini, apapun sumber masalah yang hari ini kita hadapi, saya mau katakan, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi, itu menunjukkan bahwa Tuhan mau membentuk kita lewat itu semua. Sekalipun permasalahan itu muncul karena konsekuensi dari dosa kita, Tuhan mau membentuk kita lewat itu semua. Seringkali kan kalau kita ke dokter, kita ada penyakit, kita tanya kan, pantangannya apa dok? Gitu ya. Pantangannya, sebelum ke sana, sebelum bicara pantangan. Kita lihat, Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, mintalah kepada Allah. Dia sangat murah hati kepada semua orang dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepada kamu. Asalkan kamu memintanya dengan percaya penuh, jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikannya. Sebab orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang terombang-ambing kesana kemari oleh angin. Orang yang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab Tuhan. Apa maksud Yakobus menuliskan ini? Yang pertama gini, Yakobus ingin menunjukkan kepada kita semua. Sekalipun pengujian itu datang, sekalipun pengujian itu begitu berat dan begitu sulit bagi kita untuk mengambil langkah ke depan, tenanglah. Karena Allah bersedia melimpahkan hikmat untuk kita. Allah bersedia memberikan tuntunan bagi kita. Yang jadi masalah apa? Seringkali kita ragu sama tuntunan Tuhan. Seringkali hati kita itu masih melihat-lihat kiri dan kanan tentang pendapat, masukan tentang jalan-jalan keluar yang mungkin dilakukan oleh banyak orang tapi bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bermain di kata wajar, kita bermain di kata semua orang juga melakukan hal yang sama dan kita mulai berkata gini, makin banyak orang yang melakukan berarti itu yang benar. Saudara, Allah mengizinkan pengujian untuk membentuk hidup kita dan Allah tidak meninggalkan kita berjalan sendirian. Allah tidak meninggalkan kita dalam pergumulan, saudara. Dia hadir dan memberi diri untuk melimpahkan hikmat sehingga kita dapat melewati pergumulan tersebut. Seringkali kita katakan gini, wah Tuhan meninggalkan saya kapan? Ketika masalah gak selesai. Ya, ketika kayaknya doa kita kayaknya nggak merinding, penyembahan nggak nangis, oh Tuhan nggak hadir, nggak. Ya, Allah tidak meninggalkan kita dalam pergumulan kita, Dia hadir dan memberi diri untuk melimpahkan hikmat sehingga kita dapat melewati pergumulan itu. Saudara, seringkali kita berpikir hikmat Tuhan itu adalah jalan keluar. Bukan. Hikmat Tuhan belum tentu jalan keluar. Tapi hikmat Tuhan itu bicara tentang tuntunan Tuhan menuju jalan keluar. Jalan keluar itu seperti masalah yang datang tepat pada waktunya kepada kita. Hikmat Allah lah yang kita perlukan untuk kita bisa melihat masalah itu dari sudut pandang Allah. Hikmat Allah lah yang kita perlukan untuk kita bisa melihat jalan-jalan peluang-peluang yang Allah sediakan dan yang Allah inginkan untuk kita ambil.
Jadi hari ini jika Anda ada di tengah masalah, Anda di tengah pergumulan, ini adalah waktu yang tepat Anda memohon hikmat dari Tuhan. Sudah terlalu lama Anda dan saya mungkin berjalan dalam hikmat manusia. Sudah terlalu lama kita menghalalkan ini dan itu yang sekalipun kita tahu itu tidak benar. Dan hari ini kita mungkin sedang dalam kondisi yang terhimpit. Ini adalah waktu yang baik untuk kita minta hikmat Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Supaya kita gak cuma nemu jalan keluar, tapi kita juga bisa terbentuk pribadi kita. Bisa terkikis yang tidak baik dan ditambahkan apa yang baik dalam pandangan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata gini. Ketahuilah setiap pencobaan yang kamu hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Lagi pula Allah setia. Kamu dicobai melebihi Dia tidak akan memberikan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Apa lanjutnya? Sehingga kamu bisa bertahan. Tuhan akan beri kita hikmat untuk kita bisa melihat bahwa masalah ini Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kehidupanku. Akhirnya di situ kita punya satu kekuatan yang baru untuk kita bisa bertahan. Kita tidak ambil shortcut, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di tengah permasalahan kita. Selanjutnya saudara, seringkali kan ketika kita sakit ya, kita cari tahu tuh, oh kolesterolku tinggi, cari di YouTube, di Google, pantangannya apa ya. Ini ada pantangan juga nih, Yakobus kasih nih, pantangan ketika kita ngadepin masalah. Lihat ini. Ayat 9-11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudari, kalau kamu miskin atau mempunyai kedudukan rendah, bersukacitalah, sesungguhnya Allah sudah memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu sebagai warga kerajaannya. Sebaliknya, kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan tinggi, jangan sombong. Tetapi sadarilah bahwa semua itu hanya sementara. Karena orang kaya ibarat bunga rumput yang cepat layu dan rontok. Ketika matahari meninggi dan angin panas berhembus, rumput pun mengering dan bunganya gugur. Lalu lenyaplah keindahannya. Demikianlah yang akan terjadi pada setiap orang kaya. Mereka mati pada waktu usahanya sedang mekar berkembang. Saya mau katakan gini, pantangan di tengah pengujian, pantangan di tengah pencobaan adalah membandingkan diri dan keadaan kita dengan orang lain. Secara natural kita seringkali merasa gini. Ketika lihat orang berhasil kita ngerasa, waduh aku mah terpuruk. Kita langsung bilang, waduh aku mah terpuruk, dan kita kecil hati. Makanya Yakobus bilang kalau kamu dalam kedudukan rendah, kamu sedang terpuruk, jangan kecil hati. Oke? Atau ketika kita sedang berhasil, kita sedang dalam kondisi yang prima, lagi oke, keuangan dan semuanya oke, baik-baik saja. Kita akan melihat ke bawah, kita menjadi sombong. Tuh kan? Karena saya. Oke? Yakobus memberi pesan yang sangat indah. Pantangan di tengah pergumulan adalah membandingkan diri dan keadaan kita dengan orang lain. Yuk hati-hati dengan nature kita ini. Ada sebuah survei dan yang menarik gini. Hari ini dunia mempermudah kita untuk kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebuah survei menyatakan bahwa Instagram itu sangat berpotensi meningkatkan stres. TikTok, sosial media itu sangat berkontribusi meningkatkan stres dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di sana yang diposting adalah hal-hal yang begitu indah. Di sana diposting hal-hal yang begitu menarik dari kehidupan seseorang. Tapi kita lupa apa yang diposting orang itu hanya sebagian kecil dari kehidupannya. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda posting di Instagram, apa yang Anda posting? Anda sedang ganti ban mobil bocor, Anda posting? Enggak dong. Anda di showroom mobil, Anda posting.
Betul ya? Anda di showroom mobil, Anda mau beli mobil, udah deal, Anda foto, posting. Gua punya mobil baru. Apa kabar ketika mobil Anda keluar dari dealer, lalu bocor. Dan Anda harus ngengkol dongkrak. Berkeringat. Apa Anda foto dan posting? Enggak. Sekarang pikirkan, apa yang orang lain lihat tentang Anda? Anda beli mobil, Anda hebat. Orang gak tahu Anda sedang ganti ban. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita lihat postingan orang di sosial media dan sebagainya, saya mau katakan itu sangat berpotensi membuat kita membandingkan diri dengan orang tersebut dan akhirnya kita mendapat keletihan. Berhentilah membandingkan diri karena itu hanya mendatangkan keletihan dan sangat mungkin membuat kita marah sama Tuhan. Oh Tuhan, postingan tadi malam dia ada di diskotik, terus kok besoknya dia ada beli mobil, kok Tuhan berkati. Oh kayaknya aku kurang posting di gereja deh, aku coba posting lagi di gereja. Terus tidak diberkati juga seperti yang kita inginkan. Akhirnya kita marah sama Tuhan. Jadi saudara, berhentilah membanding-bandingkan diri karena itu hanya mendatangkan keletihan dan membuat kita sangat mungkin membuat kita marah sama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan izinkan masalah untuk membentuk kita. Ketika masalah itu ada, Tuhan tidak meninggalkan kita. Minta hikmat sama Tuhan. Dan bagian kita, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang paling menyenangkan. Yakobus 1 ayat 16, firman Tuhan berbunyi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudari yang saya kasihi, jangan keliru tentang hal ini. Allah Bapa yang menciptakan semua benda penerang di langit bukanlah seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Dia adalah sumber segala berkat. Semua pemberian yang baik dan yang sempurna turun daripadanya. Salah satu pemberiannya yang sempurna itu ialah ketika Allah berkenan memilih kita untuk dilahirkan kembali secara rohani melalui berita keselamatan yang benar, supaya kita yang percaya pada berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa. Wow! Ini kabar baik. Mungkin Anda hari ini di tengah keterpurukan dan Anda merasa aku tidak punya apa-apa lagi. Sepertinya tidak ada yang peduli terhadap aku. Sepertinya gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi pengharapan bagiku. Dan mungkin Anda hari ini menyadari aku ini sekarang sedang menanggung konsekuensi dari dosaku di masa lalu. Apakah Tuhan mau tolong? Saya mau katakan, Yakobus di ayat yang ke-18, dia menuliskan, salah satu pemberiannya yang sempurna, salah satu pemberian yang terbaik, ialah ketika Allah berkenan memilih Anda, memilih saya orang berdosa, untuk kita dilahirkan kembali, untuk kita bisa menerima keselamatan, dan kita bisa menjadi milik Allah. Anda dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Di tengah kebobrokan, di tengah kegagalan, di tengah kehancuran, di tengah kehampaan, ketidakpedulian orang terhadap kondisi kita, ketahuilah, kita sudah menerima pemberian yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Yang diberikan, yang berkorban, yang menggantikan kita. Untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah. Ini satu privilege, ini satu berkat pemberian yang sangat luar biasa. Saudara, pemberian terbaik telah Dia berikan dan telah kita terima.
Yaitu pengorbanan Yesus yang menjadikan kita anak Allah. Sekalipun hari ini kita tidak memperoleh apa yang kita pandang baik, tapi ketahuilah, kita sudah memperoleh yang terbaik dari Allah. Status sebagai anak. Status sebagai anak. Dia berikan bagi kita. Maka dari itu, pujian tadi kita sama-sama belajar. Dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam Injil Kristus aku teguh. Kenapa dalam Injil Kristus kita mesti teguh? Supaya kita selalu ingat bahwa kita sudah memperoleh pemberian yang terbaik, yaitu pengorbanan Kristus yang mengangkat kita jadi anaknya. Pemberian yang terbaik yang Dia berikan bagi kita. Memberi kita jaminan. Memberi Anda dan saya sebuah garansi bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak dibiarkan sendiri. Apa alasannya? Karena Dia sudah memberi pemberian terbaik dan kita adalah anak-anak Allah. Jika Anda mengkhawatirkan anak-anak Anda tinggal di rumah tanpa pendampingan orang tua, saya mau katakan, begitu juga Tuhan ketika membiarkan kita jalan sendiri. Sekarang teknologi luar biasa ya. Kita pergi ada CCTV yang kita bisa pantau anak-anak kita di rumah ngapain. Dan seringkali ketika kita pergi hati kita gak tenang. Kita lihat CCTV lagi, anak kita aman gak? Kita telepon, anak kita lagi di mana? Kenapa? Karena kita orang tuanya. Kita adalah anak-anak Allah. Ada sebuah jaminan bahwa kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Kita adalah anak-anak Allah. Itu memberi jaminan bahwa pergumulan diizinkan Tuhan untuk hadir memurnikan kehidupan kita. Hari ini berhenti menganggap pasanganmu sebagai sumber masalah. Hari ini berhenti menganggap anakmu sebagai sumber masalah. Berhenti menganggap orang tuamu sebagai sumber masalah. Karena apa? Karena masalah itu tidak mungkin terjadi jika Tuhan tidak izinkan. Dan jika Tuhan izinkan masalah itu terjadi, berarti lewat hal itu Tuhan mau memurnikan Anda dan saya. Kita sedang direnovasi. Lewat kehadiran pasangan kita, kita direnovasi jadi seperti yang Tuhan inginkan. Lewat anak kita, lewat orang tua kita direnovasi menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Dengan terus mengingat pemberian terbaiknya, kita memiliki jaminan bahwa pergumulan ada dalam kendalinya. Saudara, percayalah, pergumulan itu ada dalam kendali Tuhan. Amin. Ketika pergumulan itu sudah terlalu hebat, sudah terlalu kuat, pergumulan itu mengancam jiwa kita dan di mata Tuhan itu berbahaya. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan bilang stop dan itu akan stop. Saya ingat ketika Geva 3 bulan, saya bersama dengan istri putuskan untuk kitanan, sunat Geva. Ketika saya bawa Geva di usia 3 bulan, saya baring di ranjang. Kita tanya dulu sama dokter, dok aman gak nih? Sakit gak nih? Ini dibius, anak saya bisa sadar lagi gak nih? Di dalam keterbatasan saya berusaha tanya, efeknya apa? Aman, oke, berjalan. Ketika disuntik bius, wah nangisnya kencang sekali. Kita pegang dia. Saya pegang, bahkan saya pegang dia semakin kuat.
Kenapa saya pegang dia semakin kuat? Karena saya tahu, sekalipun itu sakit, tapi itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Saya pegang dia. Sampai akhirnya proses selesai. Pulang ke rumah, ada sakit, ada gak enak. Apa yang saya lakukan? Saya gak kasih obat tahan sakit. Saya gendong dia. Saya kipas-kipasin. Saya buat dia tenang. Karena saya tahu sakit itu sementara, tapi akan mendatangkan kebaikan di hari yang akan datang. Hari ini kasih Tuhan tidak berhenti buat kita. Dengan pemberiannya yang terbaik, itu menjadi jaminan bagi Anda dan saya bahwa Bapa telah mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Dengan mengingat pemberian terbaiknya lewat pengorbanan Yesus, itu mengingatkan Anda dan saya bahwa sekalipun hari ini aku di tengah pergumulan, Bapa sudah menyediakan jalan keluar. Bapa menyediakan hikmat untuk saya bisa melihat masalah ini dari sudut pandang yang lain. Tidak ada alasan untuk kita marah sama Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk kita berkata pasanganku adalah sumber masalah. Istriku, suamiku, anakku, orang tuaku adalah sumber masalah. Stop berpikir demikian, karena itu hanya mendatangkan kelemahan. Tapi kita mau lihat, kalau Tuhan izinkan aku punya pasangan, punya anak, punya orang tua menggemaskan ini, itu berarti Tuhan mau membentuk aku lewat pribadinya. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anda, saya, kita ada berjalan bersama-sama dalam pengudusan Tuhan. Mari kita berdoa.